Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Standoff 2016, menceritakan tentang seorang petani, yang berusaha menyelamatkan seorang anak gadis dari kejaran pembunuh bayaran profesional. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Berlatar tempat di sebuah desa terpencil Amerika Serikat, terlihat sepasang suami istri bernama Carter dan Mara, yang sedang santai sambil melihat anak mereka bermain dengan anjingnya. Dan tidak berselang lama, Mara menyuruh Carter agar terus mengawasi putra mereka sementara dia akan pergi ke dalam untuk menyiapkan makan siang. Namun saat istrinya itu masuk ke dalam rumah, Carter yang ngantuk berat malah ketiduran dan tidak fokus menjaga putranya. Hingga ketika Mara kembali, dia mendengar suara anjing yang menggonggong dengan kencang sementara putra mereka sudah tidak terlihat lagi. Dan ketika diperiksa, alangkah terkejutnya mereka saat mendapati putranya itu sudah dalam keadaan tak bernyawa dengan kepala yang berlumuran darah. Beberapa bulan kemudian setelah kematian sang anak, kini Carter terlihat hidup sebatang kara, karena ditinggal oleh istrinya. Yang diketahui, alasan istrinya pergi dari rumah, karena dia tidak kuat jika harus melihat semua kenangan bersama anaknya di rumah ini. Sementara Carter yang frustasi, dia pun hanya menghabiskan waktunya dengan mabok-mabokan. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak perempuan bernama Isabel yang ingin mengunjungi makam orang tuanya. Di sini, pamannya bernama Roger menyuruh Isabel pergi sendiri sementara dia akan menunggu di mobil. I'll be right here. Yang mana terlihat, Isabel selalu memotret setiap objek yang dia temui, karena diketahui hanya kamera itulah satu-satunya kenangan pemberian dari orang tuanya. Saat bersamaan, juga terlihat seorang wanita bersama pengawalnya yang sedang menjalankan proses pemakaman di tempat tersebut. Dan tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang pembunuh bayaran bernama Sade. Di sini, si wanita ini pun bertanya siapakah Sade sebenarnya dan berusaha meminta ampun. Namun Sade hanya menjawab kalau dia dibayar untuk membunuhnya. Sementara Isabel yang berada tidak jauh dari sana, ia pun memotret semua kejadian itu, sampai Sade mengubur semua targetnya. Namun naasnya, saat bersamaan Roger malah datang menghampiri Sade dan bertanya apakah dia melihat seorang anak perempuan. Yang tanpa basa-basi Sade pun langsung menembaknya. Melihat Isabel memegang sebuah kamera, Sade pun dibuat khawatir jika dia memotret semua kejahatan yang sudah ia lakukan. Sementara Isabel yang panik langsung berlari untuk mencari pertolongan. Carter yang mendengar suara teriakan minta tolong, ia pun langsung keluar dari rumah dan menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Isabel. Namun tiba-tiba, dengan cepat, Carter kemudian mengambil senapan dan pelurunya yang saat itu hanya tersisa 2 butir. Hingga ketika Sade ingin menaiki tangga, Carter pun langsung melepaskan tembakannya. Di sini, Sade tertembak di perut sedangkan Carter tertembak tepat di kakinya. You ain't nothing but a quail hunter, boy. Carter pun mengancam akan menghubungi polisi dan meminta Sade untuk pergi dari sini. Namun Sade yang mendengar itu,
ia pun langsung memeriksa teleponnya yang ternyata sudah rusak. Dan ketika Carter ingin menghubungi polisi dengan HP-nya, ternyata HP-nya itu malah tertinggal di lantai bawah. I'm looking at it. I understand Mengetahui itu, Sade pun meminta Carter untuk menyerah saja dikarenakan Isabel sudah melihat wajahnya maka dia pun harus mati. Namun Carter mengatakan, jika dia menginginkan Isabel maka dia harus melangkahi mayatnya terlebih dulu. Fuck you, Farmer Jim! You ain't gonna harm a hair on this child's head. Dan karena luka tembak di kakinya cukup parah, Carter kemudian meminta Isabel untuk mengambilkan kotak obat di kamarnya. Sementara Sade menyiram lukanya dengan minuman keras yang ia temukan di sana, dan setelah itu mereka pun sama-sama membakar lukanya dengan pisau panas agar lebih cepat kering. Karena terjebak di lantai atas, Carter kemudian menyuruh Isabel mengambilkan bola lampu yang ada di dalam gudang. Dan setelah memecahkan semua bolam itu dengan handuk, ia pun menaburkannya ke arah tangga, sehingga Sade yang menyadari itu pun meyakini, kalau Carter ini bukanlah petani biasa. No farmer. Now, even if we're not here. Dan benar saja, saat Sade membongkar barang-barang yang ada di sana dia tak sengaja menemukan foto milik Carter, yang ternyata, dia adalah seorang mantan marinir yang pernah menerima banyak penghargaan. Dan pantas saja, Carter cukup handal dalam membuat strategi dan bertahan hidup. Namun meskipun begitu, Sade tidak merasa gentar sedikit pun, karena dia juga merupakan mantan tentara yang terlatih sebelum kemudian beralih profesi sebagai pembunuh bayaran. Hey, look, I'm ex-military too, man. Black Ops, you know, real jackal shit. Where did you get a colorful name like that? What happened to your family, huh? I'm just fucking with you a little bit. Sedangkan di lantai atas, Isabel menceritakan semuanya kepada Carter, dan mengatakan kalau dia berhasil memfoto wajah Sade saat berada di pemakaman. Mendengar itu, Carter pun langsung meminta filenya kepada Isabel dan menyuruhnya untuk mengamankan file itu di dalam penampungan air kloset. Agar jika rumah ini terbakar sekalipun, polisi akan tetap berhasil menemukan barang bukti tersebut dan akan menangkap Sade. Already yokel bit. That shit was working for you. Kid stays with me. Alright? I understand Sementara di sisi lain, terlihat polisi bernama Baker yang sedang berpatroli. Ia tak sengaja melihat dua buah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Namun ketika memeriksanya sampai ke pemakaman, dia tidak menemukan satu orang pun yang ada di sana dan hanya menemukan sebuah skop. Dan saat bersamaan, dia mendengar suara tembakan. Saat menyusuri sumber suara itu ternyata mengarah ke rumah Carter. Dan karena curiga dia pun langsung menuju ke sana untuk memeriksanya. Melihat mobil polisi datang, Sade pun langsung memasang topengnya dan bersiap dengan pistol. Sementara Carter yang mengetahui Sade sedang sibuk dengan polisi, ia pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan meminta Isabel untuk kabur melalui atap rumah. Hingga ketika polisi Baker mengetuk pintu, Sade pun langsung melepaskan tembakannya. Sialnya, Isabel yang berusaha kabur malah melompat tepat di depan Sade. Namun untung saja, ketika Sade ingin menembaknya pelurunya sudah keburu habis. Setelah melumpuhkan Baker, Sade kemudian menyembunyikan mobilnya ke dalam gudang untuk menghilangkan jejak. Hingga saat dia ingin kembali ke rumah, Carter tiba-tiba muncul sembari menodongkan senjata ke arahnya. Namun bukannya dibuat takut, Sade malah mempersilahkan Baker untuk membidiknya. Karena ternyata, Sade yang juga seorang mantan marinir dia sudah mengetahui kalau senapannya itu tidak memiliki kemampuan menembak jarak jauh. Why not go ahead and try your luck? Heavy on power, shit for range. Dan di sini, Carter pun dibuat kebingungan karena pelurunya hanya tersisa satu butir saja. Di mana jika tembakannya meleset maka tamatlah riwayatnya bersama Isabel. Hingga akhirnya, Carter yang kalah mental pun memilih untuk kabur. Alhasil mereka berdua pun kembali terjebak di lantai atas, karena Carter tidak mau mengambil resiko. Sementara Baker si polisi yang apes tersebut, ia pun diikat di sebuah kursi dan terus ditekan oleh Sade. Yang mana jika Carter tidak segera turun membawa Isabel,
ia tidak akan segan-segan untuk membunuh Baker. Dan sebagai pembuktian kalau dia tidak main-main, Sade kemudian menyiksa Baker dengan sebuah palu. Namun meskipun begitu, Carter tetap saja tidak mau menyerahkan Isabel yang masih kecil, karena seperti yang kita tahu, beberapa bulan yang lalu dia juga sudah kehilangan putranya karena kelalaiannya sendiri. Oleh karena itulah dia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Dan merasa ancamannya ini hanya sia-sia, Sade pun langsung membunuh Baker saat itu juga. A simple yes or no would have worked. You hear me? You win. Selang beberapa menit, Carter tidak lagi mendengar suara langkah kaki Sade. Dan karena penasaran apakah dia sudah tewas kehabisan darah, Carter kemudian menyuruh Isabel bersembunyi di dalam kamar mandi, sementara dia sendiri akan turun ke bawah untuk memeriksanya. Ketika berada di bawah, Carter hanya menemukan sepatu milik Sade dan mendengar suara langkah kakinya di atas atap, yang ternyata, dia sudah naik ke lantai atas dengan menggunakan tangga. Hingga ketika Sade ingin memeriksa kamar mandi tempat di mana Isabel bersembunyi, Carter tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Karena kaget, Sade pun terjatuh ke bawah dan menginjak serpihan kaca yang ada di tangga. Dan karena sudah habis kesabaran dan kehabisan cara, Sade pun berniat ingin membakar mereka beserta rumahnya. Namun entah apa yang ada di pikiran Sade, di sini dia malah membatalkan niatnya tersebut karena dia memiliki rencana lain. What are you doing? No filming that camera. As my parents do. No, don't be sorry. Hingga saat malam tiba, lampu pun mulai kedap-kedip karena genset di rumah itu sudah lama tidak diisi bensin. It's running on fumes. Go fuck yourself. What? You okay? Tidak lama kemudian, Sade melihat sebuah mobil yang datang ke rumah ini dan dia pun langsung bersiap seperti biasanya, yang ternyata tamu itu adalah Mara, istri Carter. What took you so long? Hey. Mara! Terungkap, ternyata sebelumnya Sade menggunakan HP milik Carter untuk meminta istrinya datang kemari, yaitu dengan alasan kalau Carter sedang sakit keras. Hingga Mara yang tidak tahu apa-apa pun langsung datang ke sini, yang ternyata dia hanya ingin dijadikan sandera. Di sini, Sade lalu meminta Carter agar membawa Isabel turun ke bawah, karena jika tidak, ia tidak segan-segan akan membunuh istrinya. So you get your mind right, you send the girl down here with... I'd take the chance just the same, and seeing as how... Clock's ticking. Dan karena tidak ada pilihan lagi, Carter pun memberikan senapannya kepada Isabel dan memintanya untuk terus membidik ke arah tangga. Sedangkan dia sendiri, akan turun ke bawah dengan bermodalkan sebilah pisau kecil. All right. Okay. Carter, I'm sorry. Are you okay? Are you okay? That's fucking brilliant, soldier boy. Sade yang melihat Carter turun sendirian, ia pun sangat dibuat marah dan langsung melepaskan tembakannya ke kaki Carter. Fucking meet ya. Are you okay? Kemudian, Sade mengancam akan membunuh Carter dan juga istrinya jika Isabel tidak mau menyerahkan diri. Dan dengan polosnya, Isabel pun malah turun ke bawah sambil membawa senjatanya. Untung saja, saat perhatian Sade teralihkan dengan lampu yang mulai kedap-kedip, Carter pun langsung menyerangnya. Dengan cepat, Mara pun langsung menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Sementara Isabel, ia kemudian mendekati Sade yang sudah tak berdaya, untuk membalaskan dendam kematian pamannya. Di akhir film, diperlihatkan Carter yang selamat pada kejadian ini, dan akan memulai hidup barunya bersama Mara dan Isabel. There ain't no quitting me. Setelah itu, film pun berakhir.
Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film Standoff 2016. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.